for a getaway, car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dalam Kepemimpinan untuk Mengefektifkan Organisasi. Ya, langsung saja. Pemberdayaan merupakan suatu proses untuk menjadikan orang menjadi lebih berdaya atau lebih berkemampuan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara memberikan kepercayaan dan kewenangan sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. Pemberdayaan sumber daya manusia adalah proses mendorong sumber daya manusia atau karyawan mampu mengembangkan jadi lebih terlibat dalam keputusan dan mempunyai inisiatif untuk melakukan sesuatu yang dianggap perlu dimintai persetujuan orang lain. Ya, langsung saja teman saya akan melanjutkan. Selanjutnya, teori-teori pemberdayaan sumber daya manusia dalam organisasi. Yang pertama, kinerja pegawai. Kinerja pegawai merupakan tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari sasaran yang ingin dicapainya. Adapun unsur penilaian kinerja pegawai. Yang pertama, penggunaan tenaga kerja yang efektif dan terarah merupakan kunci dari peningkatan kinerja pegawai. Yang kedua, prestasi kerja. Hasil kerja prestasi pegawai, baik kualitas maupun kuantitas menjadi tolak ukur kinerja. Yang ketiga, kerjasama. Diukur dari kesediaan pegawai atau karyawan dalam berpartisipasi dan bekerja sama dengan karyawan lain secara horizontal dan vertikal, sehingga hasil kerja semakin baik. Yang keempat, tanggung jawab. Kesediaan karyawan dalam mempertanggungjawabkan pekerjaan dan hasil kerjanya, sarana dan prasarana yang dipergunakan, serta perilaku kerjanya. Yang kedua, kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan pekerjaan atau tugas di bidang tertentu sesuai dengan jabatan yang disandangnya. Pendapat lain mengatakan arti kompetensi adalah keterampilan, pengetahuan, sikap dasar, dan nilai yang terdapat dalam diri seseorang yang tercermin dari kemampuan berpikir dan bertindak secara konsisten. Dengan kata lain, kompetensi tidak hanya tentang pengetahuan atau kemampuan seseorang, namun kemauan melakukan apa yang diketahui sehingga menghasilkan manfaat. Menurut Jack Gordon, ada 6 aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi, yaitu pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap, dan minat. Yang ketiga, kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil kerjanya dalam sebuah perusahaan dalam bentuk uang maupun barang. Yang keempat, komitmen pegawai. Gibson menyatakan komitmen karyawan ialah rasa identifikasi, loyalitas, dan keterlibatan yang diungkapkan oleh seorang karyawan terhadap organisasi atau unit organisasi. Nah, perlu kita ketahui, tanpa komitmen, sukar untuk mengharapkan partisipasi aktif dan mendalam dari sumber daya manusia atau pekerja. Tapi komitmen bukanlah sesuatu yang hadir begitu saja. Komitmen harus dilahirkan. Oleh sebab itu, komitmen harus dipelihara agar tetap tumbuh dan eksis di sanubari SDM atau karyawan. Dengan cara dan teknik yang tepat, pimpinan yang baik dapat menciptakan dan menumbuhkan komitmen. Yang kelima, kepemimpinan.
Pengertian kepemimpinan adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk memengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Sementara itu, definisi pemimpin dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia adalah orang yang memimpin. Jadi, seorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk memengaruhi atau memandu sekelompok orang atau pihak. Ya, saya akan melanjutkan materi dari teman saya yang berjudul komponen dalam pemberdayaan sumber daya manusia. Ada 6 macam. Yang pertama itu kemampuan pegawai meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku. Yang kedua itu kewenangan yang jelas. Artinya seseorang pegawai yang ditempatkan atau diserahkan tugas harus jelas kewenangannya. Yang ketiga itu tanggung jawab pegawai yang jelas. Artinya seseorang atau pegawai melakukan tugas atau wewenangannya senantiasa diikuti dengan tanggung jawab. Yang keempat itu kepercayaan terhadap pegawai yang bersangkutan. Artinya bahwa seseorang pegawai yang ditugasi atau diserahkan wewenangan dengan mempertimbangkan yang matang dari berbagai aspek-aspek yang pada hakikatnya. Kemudian yang kelima itu ada kepemimpinan atau leadership. Artinya kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian yang keenam itu motivasi, merupakan semua kekuatan yang ada dalam diri seseorang yang memberi daya, memberi arah dan memperlihatkan tingkah laku. Baiklah, langsung saja saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu apa tujuan dari pemberdayaan sumber daya manusia? Yang pertama, terwujudnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang kondusif. Kedua, adanya wewenang yang jelas dan dipercaya. Yang ketiga, adanya tanggung jawab yang akuntabel dalam rangka pelaksanaan misi di dalam organisasi. Adapun manfaat pemberdayaan sumber daya manusia. Yang pertama, sebagai alat manajemen dalam rangka memberdayakan berbagai sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kedua, sebagai pembaharuan manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Yang ketiga, sebagai inisiator terhadap organisasi dalam rangka memanfaatkan peluang guna meningkatkan dan mengembangkan organisasi. Yang keempat, sebagai mediator terhadap pihak-pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja di dalam organisasi. Yang kelima, sebagai pemikir dalam rangka pengembangan organisasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai strategi dan model pemberdayaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah strategi pemberdayaan dengan penerapan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kematangan SDM, yaitu model kepemimpinan situasional. Model kepemimpinan ini mengungkapkan bahwa pemimpin berupaya untuk meningkatkan level kematangan, yaitu kemauan dan kemampuan dari seseorang untuk melakukan tugas yang dibebankan kepadanya. Yang kedua adalah strategi yang ditawarkan oleh Sharafat Khan, yaitu model pemberdayaan yang merupakan serangkaian proses yang dilakukan secara bertahap. Tahap yang pertama adalah desire, yaitu keinginan dari manajemen untuk melibatkan atau mendelegasikan anggotanya. Yang kedua, trust, yaitu membangun kepercayaan antara karyawan dengan manajemen. Yang ketiga adalah confident. Setelah timbulnya rasa kepercayaan, maka manajemen perlu untuk menimbulkan rasa percaya diri di dalam karyawannya. Yang keempat adalah credibility, yaitu menjaga kredibilitas penghargaan yang diberikan oleh manajemen kepada karyawannya. Yang kelima adalah accountability atau pertanggungjawaban, yang
diberikan oleh manajemen kepada karyawannya. Yang terakhir adalah communication. Communication adalah membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi oleh manajemen. Sistem model ada 7. Yang pertama, antisipasi. Sebelum kita membuat keputusan, kita perlu memperhitungkan risiko untuk mengantisipasi kegagalan pada perusahaan. Yang kedua, penarikan, yaitu proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan yang berkualitas untuk jabatan atau pekerjaan utama di lingkungan perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, pengembangan dalam SDM merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk manusia yang berkualitas dengan memiliki keterampilan dan loyalitas tinggi untuk suatu perusahaan. Yang keempat, motivasi, yaitu dorongan psikologis yang mendorong seseorang melakukan sesuatu demi mencapai tujuan bersama, kayak tujuan perusahaan. Yang kelima, memelihara, yaitu meningkatkan produktivitas kerja karyawan dengan meningkatkan disiplin kerja karyawan guna menurunkan jumlah absen karyawan seperti bolos-bolos kerja. Yang keenam, perubahan untuk sukses. Semua perusahaan akan merekrut karyawan untuk berubah untuk kesuksesan suatu perusahaan atau diri sendiri. Ketujuh, pemfokusan yaitu mencapai tujuan dengan memfokuskan satu tujuan bersama, yaitu tujuan kesuksesan untuk perusahaan. Yaitu bagaimana sih peran kepemimpinan untuk memberdayakan sumber daya manusia dalam organisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 peran dalam memberdayakan sumber daya manusia dalam organisasi. Yang pertama itu karismatik, yaitu di mana pemimpin yang lebih mudah mempengaruhi sumber daya manusia untuk bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemimpin. Kedua itu ideal di mana pemimpin berfungsi sebagai role model bagi pengikutnya untuk mempraktekkan apa yang dikatakan. Ketiga itu motivasi inspirasi, di mana pemimpin yang inspirasional yang dapat merangsang antusiasme bawahan. Keempat itu simulasi intelektual, di mana pemimpin mendorong pengikutnya untuk mengeksplorasi cara-cara baru, melakukan sesuatu dan kesempatan baru untuk belajar. Kelima itu konsiderasi individu, yaitu pemimpin bertindak sebagai mentor bagi pengikut mereka dan menghargai pengikutnya atas kreativitas dan inovasinya. Sekian, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan slide ke-13, yaitu penerapan prinsip pemberdayaan yang dilakukan oleh pemimpin. Di sini saya akan menjelaskan 10 prinsip. Yang pertama yaitu menjelaskan pada bawahan tentang tanggung jawab mereka. Kedua, memberi latihan untuk standar. Ketiga, memberi otoritas yang seimbang dengan tanggung jawabnya. Keempat, beri mereka pengetahuan dan informasi. Kelima, beri mereka maaf atas kegagalan ringan yang mereka lakukan. Keenam, hargai usaha mereka. 7, pelihara mereka. 8, memberikan umpan balik kepada mereka atas kinerjanya. 9, batasi mereka dengan aturan-aturan. Ke-10, tentukan standar excellence. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hambatan pemberdayaan SDM. Yang pertama, kurangnya pemahaman atau komitmen yang bersungguh-sungguh. Walaupun sebagian besar pemegang kendali termasuk penyusunan kebijakan dapat mendukung dasar-dasar pemberdayaan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman yang umum tentang persyaratannya. Yang kedua, ada hambatan perilaku di mana sebagian besar masih cenderung menganggap bahwa pegawai negeri sesuai dengan namanya dipekerjakan dan digaji oleh pemerintah. Yang ketiga, ada jangka waktu yang dibutuhkan bagi perubahan di tingkat yang lebih tinggi, di mana ada kecenderungan dari program-program pemberdayaan SDM untuk melupakan bahwa
perubahan-perubahan di tingkat lokal itu jauh lebih mudah diperkenalkan. Yang keempat, ada indikator yang tidak tepat, di mana orientasi pemberdayaan SDM selama ini selalu diukur dalam bentuk fisik, komoditas, dan diukur dari sisi input dan kualitatif, daripada non-fisik dengan ukuran keberhasilan dan dari dampak dan proses. Yang kelima, ada kurangnya koordinasi program atau proyek pada tingkat internal atau antar sektor, di mana program atau proyek pada instansi yang sama atau instansi yang berbeda sering menggunakan pendekatan yang bertentangan dengan pendekatan pemberdayaan SDM, sehingga bisa mempengaruhi proses implementasi pemberdayaan SDM di tingkat masyarakat atau lembaga sendiri. Yang keenam, ada perbedaan budaya, ekonomi, geografis, dan suku bangsa, di mana ada keprihatinan bahwa kebijakan yang dikembangkan untuk mendukung pemberdayaan SDM tidak akan cukup fleksibel untuk mengakomodasi kondisi geografis di tingkat ekonomi dan budaya yang berbeda-beda.